Recording in progress. Cek. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Wow. Sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama di tempat ini. Kita harus tahu bersama bahwa ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu, mari kita berikan yang terbaik. Karena itu mari kita berikan yang terbaik untuk puji-pujian bagi Dia. Mari kita angkat tangan kita, let's say thank you Jesus. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Yes, thank you Jesus. Ya, seperti di Mazmur 101 berkata, 100 ayat 1 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Yang di bahasa Inggris dibilang, shout with joy to the Lord all the earth. Mari kita declare bersama-sama. Open your mouth. Let's say, shout with joy to the Lord all the earth. Mari katakan lebih keras lagi. Shout with joy to the Lord all the earth. Satu kali kita katakan, shout with joy to the Lord all the earth. Yes, thank you Jesus. Woo! Yes Lord. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang maha besar. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan sukacita. Bahkan roh kami bangkit Tuhan untuk memuji-mujikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap puji-pujian kami Tuhan berbau manis di hadapan Engkau. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Yes, let's clap your hands. Woo! Come on. Yes, we worship you Lord. Tuhan yang berkuasa, yes Lord, sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. bertatahlah Tuhan, bertatalah atasku. sebab kami mau Tuhan, Ku mau hidup bagimu. let's sing. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Yes Lord, we worship you. Engkau perkasa, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan sanggup bangkitkan pengharapanku. harapanku. Yes Lord, Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. bertatalah Tuhan, Berkatalah atasku, ku mau hidup, ku mau
everyone, let's sing. Oh, da, 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 da. One more time, let's sing. Yes, we worship you, Lord. Kau Tuhan berkata, yes, Kau bangkitkan roh kami, kami memujikan namamu, Yesus Kristus. Let's sing this part. Tuhan Kau perkasa, yes. Setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Tuhan Kau perkasa, oh, Selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Yeah. Haleluya. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Amen. Okay, may I see your smile? Bisa kita perlihatkan senyum kita pada samping kiri saudara. Mari kita show the joyfulness from God. Yes, sebab kita punya Allah yang perkasa. Amen, amen. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat ini Tuhan. Bahkan terima kasih untuk kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa benar Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, mau meninggikan nama-Mu. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and strength belong to our God forever and ever. Amen. We worship you in this place, Lord. We want to worship you in this place, Lord. We give you all the praise. You are holy, holy. To the one, to the Lamb, to our King upon the throne, to the Christ, to our Savior, to the risen Son of God, blessing and honor, glory and power. Yes, Lord, salvation belongs to you. Blessing and honor.
our hope, to our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made from our heart to the heaven. We proclaim blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our blessing and honor, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Oh, blessing and honor. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your faith. Let's sing. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout. So holy, so holy, you're so holy, Lord. The earth will adore you and shout. So holy, so holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your praise. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our blessing and honor, blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor. Blessing and honor. Blessing and honor. We bless your name. We honor you, Lord. Blessing and honor. Oh. Saudara tahu, Yesus yang kita kenal, dia tidak akan pernah berubah. Dia sama pada saat ini, besok sampai seterusnya. Dia tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya bagi kita tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah kurang. Mari kita tinggikan Dia, karena kita tahu kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita tunjukkan respon kita bahwa kasih-Nya itu tidak pernah kurang, tidak pernah berubah. Karena kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Allah yang perkasa.
We bless your name. We worship you. From the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. Yes. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Yes, Lord, faithful now, faithful always. Oh, for from you are all things, yes, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. Hey. Through every season, Lord, you give and take away, but by your grace we'll persevere. Yes, Lord. So we will trust you, knowing that you are in control. Lord, I know you are sovereign, still faithful then, faithful then, faithful now. Yes, Lord, faithful always. For from you are all things, and to you are all things. You're in Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All of our days be enthroned in our praise. Rest of our life we surrender. We will remember your way forever, always. We will glorify your all of our days. All of our days be enthroned in our praise. Rest of our life we surrender. We will remember your way forever, always. We will glorify your name. Yours is the kingdom, all of the earth belongs to you. Whatever you send us, we will go. Till every tribe, every nation, fill the earth with adoration.
bow down to no one else but you. For from you are all things, and to you are all things. You're Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Mari jemaat sama-sama kita katakan verse 3 tadi. Let's sing it one more time. Come on. Let's say with our faith. Let's sing. Yours is the kingdom, yes. All of the earth belongs to you. Wherever you send us, we will go. Yes, Lord. Till every tribe, every nation, fill the earth with adoration. Bow down to no one else but you. Faithful then, faithful then, faithful now, faithful always, faithful then, faithful then, faithful now, faithful always. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. For from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. And to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Haleluya. We worship you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, dan Allah yang juga mengasihi kami Tuhan. Seperti firman Engkau Tuhan. Di Nahum 1 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Oh yes God. Nah Tuhan, kami sungguh bersyukur, bangga karena kami punya Allah seperti Engkau.
Kau bukan hanya Allah yang maha tinggi, bukan hanya Allah yang maha besar, tapi Kau juga Allah yang dekat dengan umat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang peduli dengan umat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang bertindak ketika umat Engkau dalam kesusahan, ketika umat Engkau dalam pergumulan, dalam masalah. Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tapi Engkau Allah yang selalu bergerak dengan belas kasihan Engkau Tuhan. Engkau menolong umat Engkau Tuhan yang mengalami kesusahan, yang mengalami bahaya Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan, dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak pernah berubah Tuhan. Itu kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberkati jemaat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap kesusahan umat Engkau. Engkau melihat setiap pergumulan umat Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang dalam kesusahan Tuhan, Engkau berikan pertolongan bagi mereka. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Mereka dalam penderitaan Tuhan, dalam ketakutan, dalam setiap pergumulan Tuhan. Engkau Allah penyelamat, penolong bagi mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami percaya selalu ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami membesarkan nama Engkau selalu Tuhan. Allah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Saat ini kami mau berdoa juga bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Sekalipun mereka masih kecil, mereka masih muda Tuhan. Tapi mereka berharga. Mereka mulia dalam pandangan Engkau Tuhan. Karena itu kami mau memberkati mereka Tuhan. Kami mau memberkati mereka Tuhan. Sejak mereka masih kecil Tuhan, kami berdoa biar ada nilai-nilai kerajaan Allah yang ditanamkan dalam diri mereka Tuhan. Kami berdoa ada roh yang haus dan lapar akan Kau, roh yang takut akan Kau dicurahkan bagi anak-anak ini Tuhan. Tuhan, sehingga orang akan melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, yang menjadi contoh, menjadi teladan buat orang lain dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa berkati mereka Tuhan. Karakter Kristus bertumbuh dalam diri mereka Tuhan. Kami juga berdoa saat ini mereka akan belajar Tuhan. Tuhan Kau memberkati waktu-waktu belajar mereka saat ini Tuhan. Engkau berikan attentiveness Tuhan. Fokus Tuhan. Dan hati yang taat dalam hati mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menerima setiap firman Tuhan. Menjadi kekuatan. Menjadi modal untuk masa depan mereka Tuhan. Berkati bagi setiap guru-guru sekolah minggu. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pengurapan bagi mereka Tuhan. Ada kreativitas buat mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami katakan atmosfer kerajaan Allah ada dalam pembelajaran mereka Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dan kebenaran memerintah atas proses pembelajaran mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Selamat belajar, kids. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat hari Minggu. Boleh kita bangkit berdiri, mari kita salami satu dengan yang lain. Katakan sesuatu yang membangun buat saudara-saudara kita. Atas nama Gembala dan seluruh tim kepemimpinan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara
dengan sukacita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sama-sama sebagai satu keluarga ilahi. Dan kalau tadi kita telah menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan, saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat persembahan kita, lewat perpuluhan kita. Saudara bisa menyiapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan persembahan secara langsung melalui amplop-amplop yang tersedia, ataupun saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening gereja. Dan sebelum memberi ayat firman Tuhan untuk persembahan, saya ambil di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, Allah kami yang besar, yang dahsyat, yang perkasa, yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kami sadar, kami tahu bahwa kekayaan, berkat-berkat, semuanya datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Karena itu kami mau mengingat kebaikan Engkau. Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan, semua kekuatan, semua berkat-berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan sebagai tanda
Oke, demikian pengumuman. Dan saat ini, apa saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Mari kita sambut pembicara kita, Pastor Rivo Kakunsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu Saudara. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Gembala, Pastor Leopold dan tim kepemimpinan untuk dukungan, kesempatan yang diberikan untuk saya bisa berkhotbah hari Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Gereja Everation Manado, di mana kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah kita, yaitu seri khotbah yang sudah kita mulai sepanjang bulan ini, Faith Like No Other, atau iman yang tiada duanya. Di mana melalui seri khotbah ini kita akan belajar bagaimana setiap kita dikuatkan, Bapak Ibu Saudara, kita dikuatkan dalam iman untuk kita belajar juga hidup dengan penuh iman bagi Allah dan bagaimana kita membagikan kesaksian atau pengalaman iman yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Pastor Leopold telah memulai seri khotbah ini dan berbicara mengenai bagaimana teladan iman dari Nuh, lalu kemudian Pak Calvin juga telah melanjutkan di minggu yang kemarin berbicara mengenai bagaimana kesaksian iman yang dialami oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Dan hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah kita dengan topik ini, yaitu mengenai Elia dan 7.000 orang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita membacanya bersama-sama. Mohon bantuan dari klik di belakang untuk memindahkan slide per ayat yang kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Saya juga menampilkannya di slide di sini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ayat 3, mari kita lanjutkan bersama-sama. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa.
tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Ayat 18, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami baca pagi hari ini. Terangilah mata hati kami dan ajarlah kami ya Roh Kudus, untuk kami mengerti kehendak-Mu melalui teks firman ini. Dan bahkan kami percaya Engkau pula ya Roh Kudus yang akan memberi kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, banyak dari kita, pasti kita pernah mengalami situasi di mana kita kecewa oleh karena perubahan keadaan yang kita harapkan itu tidak terjadi. Walaupun mungkin sekalipun apa yang kita lakukan sebelum itu kita telah berusaha sangat keras, tapi pada akhirnya perubahan yang kita harapkan tidak terjadi. Berapa dari saudara pernah mengalami hal seperti ini? Nah, ini juga sebenarnya yang terjadi di dalam teks yang kita baca mengenai Elia. Elia berada di dalam kekecewaan. Dia sebenarnya mengalami kekecewaan karena kalau kita lihat di pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, setelah semua pernyataan, setelah semua manifestasi kuasa Allah yang besar, yang spektakuler di Gunung Karmel, sebelum kejadian ini, Elia menantang begitu banyak nabi-nabi Baal, 450 orang nabi-nabi Baal, dan bahkan bukan hanya itu, 400 nabi-nabi Asyera, mereka yang memilih untuk menyembah kepada Baal, berhala. Dan Elia menentang mereka, tetapi pada akhirnya Elia menang. Dan kemudian dia menyembelih 450 orang nabi-nabi Baal itu. Elia berharap setelah kejadian itu, tujuan utama dari misi Elia yaitu untuk mengajar, untuk mengingatkan Raja Ahab, Raja Israel saat itu yang menyembah berhala dan kemudian mensponsori kegerakan supaya orang Israel menyembah berhala. Dia berharap Raja Ahab maupun Ratu Izebel saat itu bertobat, tetapi sama sekali yang terjadi adalah tidak, Bapak Ibu Saudara. Izebel justru sebaliknya memberikan ancaman supaya Elia takut. Ada ancaman untuk menghabisi nyawa Elia. Yang kemudian pada akhirnya Elia menjadi takut dan melarikan diri dan kemudian dia menjauh dari Izebel dan Ahab. Apa yang membuat Elia kecewa, saudara? Apa yang membuat Elia penuh ketakutan? Karena tadi Elia berharap harusnya setelah sebuah peristiwa spektakuler, sebuah peristiwa iman yang spektakuler yang terjadi di Gunung Karmel, Izebel dan Ahab bertobat. Tetapi sedikit pun niat untuk bertobat tidak ada di dalam diri mereka, Bapak Ibu Saudara. Elia berpikir mungkin bahwa usaha dan perbuatannya yang dia lakukan, sebuah perbuatan yang begitu spektakuler yang dia lakukan bisa membuat hati Izebel, bisa membuat hati Ahab dan bahkan hati orang Israel yang tadinya menyembah Baal untuk berbalik kepada Allah.
Elia berpikir Allah akan turut untuk mendukung rencananya dan membuat rencana itu berhasil. Tetapi apa yang kita lihat saudara, apa yang terjadi? Tidak sama sekali. Berapa dari kita yang pernah kecewa karena perubahan yang kita harapkan, karena perubahan keadaan yang kita harapkan itu tidak terjadi, sekalipun kita telah berusaha sangat keras untuk itu. Dan karena kekecewaan itu kita kemudian mundur dan menjauh dari Tuhan. Kita memilih untuk mundur dan menjauh dari panggilan Tuhan. Berapa dari kita mungkin kita bertobat, kita mengikuti Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang baik bagi Tuhan, tetapi justru sebaliknya berbagai situasi yang sulit terjadi. Perubahan yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi yang justru kita hadapi adalah sakit penyakit, tekanan dari orang tua, dari keluarga, atau bahkan kesakitan yang mereka alami, atau mungkin musibah. Atau Bapak Ibu Saudara, berapa dari kita pernah berada dalam keadaan di mana ketika semua baik, ketika semua berjalan seperti apa yang kita harapkan, tapi kemudian tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba sepertinya Tuhan tidak menjalankan rencananya. Sepertinya Tuhan tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaannya di sini adalah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Elia, apa yang kemudian Tuhan lakukan, dan apa kebenaran yang menolong kita untuk bertumbuh dalam iman melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita perjelas sekali lagi saudara. Elia adalah nabi yang begitu menonjol perannya di dalam perjanjian lama. Betul? Bahkan secara garis besar dalam perjanjian lama, ada dua tokoh, dua nabi yang begitu besar, yaitu Musa dan Elia. Saudara, Elia memiliki tugas yang penting, yaitu dia ada untuk mengingatkan orang Israel, untuk mengingatkan Ahab sebagai raja Israel yang jahat pada saat itu, untuk mengingatkan mereka dan kemudian menegur Israel, menegur Izebel dan bahkan seluruh bangsa itu supaya mereka berbalik dari penyembahan berhala kepada Baal dan kemudian menyembah Tuhan Allah yang hidup, Yahweh Allah Israel. Tetapi tadi kebalikan yang terjadi. Bahkan setelah semua mujizat besar, peristiwa rohani yang besar yang terjadi melalui Elia, bahkan tadi di Gunung Karmel, yang dia dapatkan, yang Elia alami justru adalah ancaman pembunuhan. Dia pun melarikan diri dan menjauh dari panggilannya sebagai nabi sampai kemudian Allah mengunjungi Elia. Bahkan dalam kekecewaan Bapak Ibu Saudara, Elia merasa dia ingin mati saja. Ayat 3 dan 4 berkata Bapak Ibu Saudara, ayat 3 dan 4 mengatakan, maka takutlah dia, lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun, lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Berapa dari kita Bapak Ibu Saudara, kita merasa kecewa dengan Tuhan, kita pernah merasa kecewa dengan apa yang seharusnya Tuhan lakukan, tapi tidak terjadi. Dan kemudian kita memilih untuk menjauh dari Tuhan dan rasanya kita seorang diri dan seperti mau mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru di saat itulah Allah datang dan membangkitkan iman Elia. 3 kali Tuhan, dikatakan dalam teks ini, 3 kali Tuhan menghampiri dan berbicara kepada Elia. Dan ini penting untuk kita pahami. Ini penting untuk kita melihat bahwa dalam segala keadaan, iman kita bertumbuh dan dikuatkan saat kita semakin mengenal siapa Tuhan. Amin. Saya katakan sekali lagi, dalam segala keadaan, iman kita bertumbuh
dan iman kita dikuatkan ketika kita semakin mengenal siapa Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pagi hari ini. Pertama yaitu bahwa Allah hadir dalam kekecewaan kita dan merawat kita agar iman kita pulih kembali. Bahwa Dia adalah God of rest and comfort. Dia adalah Tuhan yang memberi kelegaan dan bahkan memulihkan. Di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan saudara, ketika Elia berbaring dan tertidur di bawah pohon arar itu, lalu datanglah siapa saudara? Seorang malaikat tiba-tiba datang dan menyentuh dia, serta berkata kepadanya apa? Bangunlah dan makanlah. Saudara, Elia yang ingin mati, dan kemudian Elia yang mencoba untuk menjauh dari Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan justru sejak awal, Tuhanlah yang datang kepada Elia untuk menyatakan siapa Tuhan sesungguhnya. Amin. Bahwa apa yang Allah lakukan ketika nabinya itu mengalami kekecewaan. Apa yang Tuhan lakukan saudara dalam teks ini? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memasak. Betul? Apa yang Tuhan lakukan? Dia menyiapkan apa? Roti bakar. Betul? Ketika Elia bangun, bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Betul saudara? Ketika Elia bangun, apa yang Tuhan buat di sana? Tuhan membuat Elia melihat ada roti bakar dan ada sebuah kendi berisi air. Kalau Elia itu saya, pasti ada roti bakar dan es kopi gula aren. Betul? Karena itu pasangan yang paling mantap. Tapi kita lihat saudara, apa yang Tuhan lakukan ketika nabinya kecewa dengan hasil yang dia lihat. Tuhan memasak. Tuhan menyiapkan sesuatu. Dia tidak mengeluh dan dia tidak marah dengan Elia, tapi Allah datang dan menunjukkan kepada Elia bahwa jalan untuk Elia dikuatkan kembali dalam iman adalah ketika Elia sadar bahwa Allah peduli dengan keadaannya dan Allah menyediakan pemulihan, bahkan Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari hal-hal yang seringkali terlihat tidak rohani. Betul? Ayat 7 dan 8 kemudian mengatakan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya satu kali, katakan bukan hanya satu kali. Tetapi Elia keletihan, Elia kelelahan, Elia begitu kecewa, bersedih, dia takut dari Tuhan dan dia menjauh dari Tuhan, dia di dalam ketakutan dan dia pergi keluar ke Beersheba. Bapak Ibu Saudara, tadi awalnya dia mau setelah Elia menang di Karmel, dia mau pergi langsung ke ibu kota Yizril. Yizril itu ibu kota pemerintahan Samaria, Israel. Ahab dan Izebel ada di sana. Dia mau pergi ke sana dan akan mengadakan konfrontasi langsung dengan Izebel. Tapi karena dia ketakutan, ancaman pembunuhan tadi, dia lari sejauh-jauhnya. Dia pergi ke padang gurun ke Beersheba, bahkan masuk ke wilayah Yehuda, bukan lagi di kerajaan Israel. Dia kelelahan di sana dan dia tertidur di bawah pohon arar. Pohon arar itu kira-kira pohon yang mau hidup susah, mati tak mau. Pohon yang mau dikatakan kering, tapi ada daun sedikit. Pohon yang ada daun tetapi cabang-cabangnya kering dan seperti mati. Dan dia berbaring di bawah situ, tidak ada tempat berteduh yang nyaman. Bukan pohon yang rindang, tapi pohon yang kering, hampir mati. Dan dia berbaring di situ seperti mau mati. Dan Tuhan datang dan Tuhan lakukan apa? Tuhan berikan makanan bagi dia. Tuhan membangunkan dia, kamu makan dan minum dan kemudian beristirahat. Dan bukan hanya sekali. Tapi berapa kali Tuhan datang membangunkan dia untuk makan? 2 kali. 2 kali dia makan roti, 2 kali dia minum, dan 2 kali dia tertidur. Allah datang menyentuh dia dan memberi Elia makan, memberi Elia minum, dan istirahat untuk kedua kalinya. Dari Yizril dia pergi ke padang gurun, 6 hari lamanya dia berjalan kaki Bapak Ibu Saudara. 193 kilometer. Tetapi kalau kita perhatikan di akhir ayat 8, setelah Tuhan memulihkan keadaan fisiknya, apa yang terjadi saudara? Dia melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb. Berapa lama perjalanannya?
40 hari, 40 malam tanpa makan apa-apa. Jadi dia sedih, kecewa, dia merasa sendirian, merasa mau hampir mati, dan Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan beri dia makan secara jasmani. Betul? Setelah dia pulih dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Saudara tahu 40 hari 40 malam 400 km. 400 km. Dengan perjalanan yang menanjak. Dia menjadi kuat kembali, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara Elia saat itu, betul? Terkadang Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi kekecewaan, yang kita butuhkan adalah waktu yang baik untuk bisa menikmati makanan. Betul? Makan. Menenangkan diri dan istirahat. Betul saudara? Dan itu Alkitabiah. Betul saudara? Sepertinya tidak rohani, tapi itu yang Tuhan lakukan. Bahwa perhatikan juga Bapak Ibu Saudara, sebagaimana malaikat Tuhan menyentuh Elia. Berapa dari saudara sadar, ketika kita berada dalam kekecewaan, seringkali kita butuh kehadiran seseorang untuk ada bersama-sama dengan kita. Nearness. Bahwa kita butuh orang lain untuk hadir. Betul? Dan itu yang Tuhan lakukan. Terlihat bukan sesuatu yang begitu rohani, tapi Allah tahu bahwa kehadirannya di situ. Traktirannya. Betul? Oh, Tuhan traktir dia, Tuhan sediakan buat dia. Dia menunjukkan Bapak Ibu Saudara, ini pesannya Tuhan. Bahwa dia peduli kepada kita, dia peduli kepada seluruh keberadaan kita. Bukan hanya kondisi rohanimu, tapi bahkan juga keadaan jasmani kita. Hubungan-hubungan kita, amin. Perasaan kita, pikiran dan bahkan seluruh semangat kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ini mengingatkan kita ketika kita pun melayani orang lain, maka kita berpikir dan melihat secara holistik keseluruhan. Betul? Kita melayani orang lain bukan hanya kita menyampaikan firman Tuhan, tapi ada waktu di mana kita membangun hubungan, kita duduk makan bersama dengan mereka. Itulah kenapa kita perlu live group Bapak Ibu Saudara. Kita makan bersama di sana, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita dikuatkan. Kita tahu ada orang-orang yang bersama dengan kita. Bahwa iman kita dikuatkan dengan kita tahu bahwa Allah hadir. Dengar baik saudara. Allah hadir dalam setiap pergumulan dan kekecewaan kita dan merawat kita agar kita pulih kembali. Ada amin? Yang kedua yang kita bisa pelajari di sini saudara, kita lihat bahwa Allah menyadarkan kita bahwa Dia sanggup bekerja dengan cara yang berbeda. Katakan cara yang berbeda. Allah itu adalah Allah yang sanggup untuk bekerja dengan cara yang berbeda untuk menggenapi rencananya. He is a God of multiple ways. Amin. Ayat 9 dikatakan di sana bahwa di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua. Elia masih mencoba bersembunyi, bahkan ketika tiba di Gunung Horeb, atau dalam versi Musa, Gunung Horeb adalah gunung yang sama yaitu Gunung Sinai. Elia masuk ke dalam gua yang sebenarnya adalah seperti sebuah celah kecil di dalam gunung batu, sebuah lekukan kecil dalam gunung batu, dia bisa bersembunyi di sana dan dia bisa terlindungi dengan ada batu besar di depan dia. Para ahli mengatakan kemungkinan di tempat yang sama di mana Elia bersembunyi adalah tempat yang sama juga ketika Musa disembunyikan Tuhan. Kalau saudara nanti punya waktu, saudara bisa baca Keluaran 33. Ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dan Tuhan mengatakan, kita familiar mungkin dengan ceritanya, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan berjalan dengan kamu, tapi aku akan mengirim siapa? Malaikatku, hanya malaikatku. Kamu hanya akan menerima semua berkatku, tapi bukan pribadiku. Lalu kemudian Musa mengatakan apa? Tuhan jangan. Kalau bukan engkau yang beserta dengan kami, berapa dari saudara familiar dengan cerita itu? Kami tidak akan lalu dari tempat ini. Dan Musa berada di dalam lekuk batu. Oke, kalau begitu, apa yang kamu mau Musa? Musa mengatakan, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Tapi Tuhan katakan, tidak, kamu tidak akan bisa melihat kemuliaan-Ku. Karena dosa Israel, kamu justru akan hangus karena kemuliaan-Ku. Tapi aku akan melindungi engkau. Supaya ketika aku lewat, kemuliaan-Ku hanya nampak dari belakang. Engkau hanya akan melihat punggungku dari belakang. Tuhan menyembunyikan Musa di dalam lekuk gunung batu itu. Dan kemudian Tuhan lewat dan Musa hanya melihat Tuhan
dari belakang. Nah, lalu kemudian ayat 10 terjadi apa saudara? Di dalam lekuk batu itu Tuhan berbicara kepada dia. Apa yang engkau kerjakan di sini? Lalu kemudian terjadilah, Elia menjawab apa? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Aku telah melakukan semua hal ini Tuhan, supaya umatmu kembali kepada engkau. Supaya umatmu meninggalkan Baal. Tetapi kemudian Tuhan katakan apa? Elia, keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Apa sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin agar Elia memperhatikan bagaimana dia bekerja. Elia sebelumnya berpikir tadi apa? Bahwa Allah hanya bekerja melalui berbagai demonstrasi kuasa yang spektakuler. Betul? Tetapi pada akhirnya Elia bertanya, Tuhan kalau kau bisa lakukan ini dan itu, kalau kau bisa membuat api menyambar dari langit, kalau kau bisa menjawab doaku, tidak turun hujan dan kemudian Elia berdoa kembali dan turun hujan, kalau kau bisa melakukan semuanya itu, kenapa kau tidak menyentuh dan membuat hati Izebel dan Ahab bertobat? Tapi Tuhan meminta Elia untuk keluar. Dan perhatikan apa yang Allah lakukan di sini. Elia tidak keluar dari dalam celah, dari dalam gua, dari dalam lekukan batu itu. Kalau saudara perhatikan, bahkan sampai di ayat ke-13. Bahkan setelah Tuhan lalu, ketika Elia keluar, Alkitab mengatakan Elia masih menutupi mukanya. Menunjukkan, Allah mau menunjukkan kepada Elia demonstrasi kuasanya yang besar. Ayat 11 kemudian lanjut mengatakan apa saudara? Ketika Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi apa? Tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin datanglah apa saudara? Gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah apa? Api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tetapi saudara apa yang terjadi? Sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada Elia bahwa Elia tidak perlu membatasi cara Tuhan bekerja. Demonstrasi kuasa yang besar dan spektakuler yang tadinya Elia alami tidak menjadi satu-satunya cara untuk Allah bekerja, mengubah dan menyentuh hati orang agar mereka bertobat. Amin saudara. Do not put God in a box. Amin. Bukankah Allah harusnya menyentuh hati mereka saat mereka melihat kuasanya yang besar? Ya bisa. Tetapi pada dasarnya memang saudara, hati Izebel sudah membatu dan menolak untuk mengenal Allah. Lalu bagaimana Tuhan akan bekerja? Dan seluruh penyembahan berhala kepada Baal akan bisa selesai. Allah datang dan berbicara kepada Elia dengan cara yang berbeda. Melalui apa? Angin, bunyi angin, sepoi-sepoi, basah. A still, dalam terjemahan yang lain dikatakan a still small voice. A low whisper. Suaranya yang lembut dan perlahan. Not by shows of power, but by God's word of grace. Bahwa dia tidak hanya bekerja melalui berbagai demonstrasi kuasa yang besar. Tapi dia juga bekerja melalui perkataan firman-Nya yang mengabarkan kasih karunia. Ada amin saudara? Seringkali kita menjadi kecewa dengan Tuhan karena kita sendiri di dalam pikiran kita membatasi cara Tuhan bekerja. Amin. Dalam pergumulan kita, dalam semua pertanyaan-pertanyaan kita, atau dalam berbagai kekecewaan kita perlu ingat saudara, bahwa Dia sanggup bekerja dengan cara yang berbeda di luar dari apa yang sanggup kita pikirkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang perlu kita lihat. Bahwa Allah melimpahkan kasih karunia-Nya
untuk kita mengikuti cara Dia bekerja. He is a God of grace and redirection. Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia dan bahkan Dia merangkul dan mengarahkan Elia kembali. Kalau kita perhatikan kembali, 2 kali pertanyaan Allah itu sama. Yang tadi kita baca di ayat 9 dan 12. Apa itu saudara? Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Ini 2 kali disebutkan, persis sama. Hai Elia, apa yang kau buat di sini? Saudara tahu sebenarnya pertanyaan kedua diberikan Allah dengan ekspektasi supaya Elia berubah. Berapa dari saudara tahu, sadar, kalau Tuhan bertanya, sebenarnya yang Dia perlukan bukan jawaban dari kita. Betul? Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Betul? Omniscient. Ketika Dia bertanya, pertanyaan Tuhan yang paling pertama dicatat dalam Alkitab apa? Pertanyaannya kepada Adam. Adam, di manakah engkau? Tahukah Tuhan di mana Adam? Tahu. Ketika Tuhan bertanya kepada Elia, hai Elia, apa kerjamu di sini? Tahukah Tuhan apa sebenarnya yang Elia lakukan? Ya. Ketika Tuhan bertanya kepada Elia, tujuan Tuhan adalah supaya Elia sadar siapa sebenarnya dia. Tapi Elia sama sekali tidak berubah. Ayat 10 dan 14 memberikan jawaban yang persis sama. Apa yang Elia katakan saudara? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kelihatannya baik, tapi perhatikan dengan sesama saudara. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Orang Israel sudah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, covenant dengan Tuhan. Orang Israel telah meruntuhkan mezbah bagi Tuhan. Dan orang-orang Israel bahkan rajanya membunuh nabi-nabi dengan pedang. Tapi di bagian akhir adalah luapan kekecewaannya. Tuhan, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Maksudnya apa sudah? Elia sedang bilang, Tuhan, kalau aku ini nabimu, mengapa engkau mengizinkan hal yang mengancam nyawaku terjadi kepadaku? Tapi Tuhan datang dengan suara yang lembut. Dan Tuhan menunjukkan kasih karunia dan rahmat-Nya yang besar kepada Elia. Tuhan mau bilang begini sebenarnya saudara. Why don't you think I don't have a plan just because it is not yours? Tuhan mau bilang kepada Elia, Elia, kenapa kamu berpikir bahwa saya tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena rencananya saya tidak sama dengan rencanamu. Betul saudara? Itu pun sering terjadi dengan kita. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk kemenangan dan atas penyembahan berhala di Israel. Dan oleh kasih karunia-Nya, Tuhan merangkul kembali Elia dan Tuhan membawa kembali Elia yang penuh kekecewaan dan mengarahkan Elia kembali seperti pada rencana Tuhan. By grace, He redirects Elijah back to his plan. Apa rencana Tuhan? Perhatikan ayat 15 dan 16. Tuhan mengarahkan Elia untuk kembali kepada panggilannya. Dikatakan apa? Pergi, kembalilah ke jalanmu. Dan kemudian apa lagi? Pergi ke Damsyik, ke negeri Aram, kepada kerajaan Asyur, kepada musuh Israel, supaya nanti di sana dia akan mempersiapkan tata pemerintahan yang baru yang akan menjadi alat penghakiman bagi Israel yang menyembah berhala. Tuhan mau menunjukkan dengan cara yang begitu berbeda, dengan cara yang sepertinya lemah, musuh Israel, orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan pakai untuk menghakimi orang Israel. Dia harus mempersiapkan Hazael menjadi raja atas Aram untuk menyerang Israel dan kemudian dari dalam negeri Yehu yang dikatakan Yehu cucu Nimsi akan menjadi raja Israel dan Elia harus mempersiapkan mereka. Dan bahkan bukan hanya itu, bukan hanya tata pemerintahan yang baru, tetapi Elia juga harus mempersiapkan kepemimpinan rohani yang baru. Yaitu siapa saudara? Elisa akan dibangkitkan menjadi nabi berikutnya. Dan ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bilang, Elia, engkau sebenarnya tidak sendiri.
2 kali Elia bilang, Tuhan kita sendiri dan kita semua mati. Tapi Tuhan bilang, hei, kamu hanya kecewa dan dalam kekecewaanmu kamu meratapi bahwa kamu sendiri. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak sendiri. Ayat 18 Tuhan mengatakan, aku akan apa saudara? Meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ada 7.000 orang lainnya yang Tuhan persiapkan untuk menjadi kawan sekerja bagi Elia dalam melawan penyembahan berhala kepada Baal. Oleh anugerahnya Allah mengarahkan kembali Elia. Dan oleh anugerahnya Allah menunjukkan kembali bagaimana rencananya. Oleh anugerahnya Allah menjamin bahwa Elia tidak sendiri. Allah hadir bersama Elia dan Allah mempersiapkan orang-orang lain untuk bersama Elia. Ada amin saudara? Apa pesan imannya bagi kita pagi hari ini? Pertama, Tuhan itu peduli dan Dia memulihkan kita. He is God of rest and comfort. Yang kedua saudara, Dia sanggup bekerja dalam berbagai cara. He is God of multiple ways. Dan yang ketiga saudara, Ia melimpahkan kasih karunia untuk kita kembali kepada panggilannya. Untuk kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. He is God of grace and redirection. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, inilah iman kita. Inilah iman yang tiada duanya itu. Bahwa kita belajar sebagaimana Allah melatih Elia untuk percaya sepenuhnya kepada pribadi, kepada kesanggupan, dan kepada firman Allah untuk menggenapi tujuannya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Tuhan membangkitkan iman Elia? Tuhan membawa Elia kembali kepada suaranya yang lembut. This will build your faith. Not just shows of power, but through God's gentle word of grace. Bukan hanya demonstrasi kuasanya yang besar. Yes, kita percaya Tuhan masih melakukan perkara dan mujizat yang besar sampai hari ini. Ada amin? Tetapi apa yang akan selalu ada di setiap hari dalam perjalanan iman kita? Suara firman-Nya yang lembut yang akan mendampingi dan mengarahkan kita kepada tujuan dan rencana Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengakhiri ini saudara dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Elia tidak dihancurkan oleh angin, oleh gempa, dan oleh api? Ada 3 hal yang terjadi tadi, betul? Angin ribut yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang bisa menghancurkan batu. Lalu kemudian gempa bumi yang terjadi ketika Elia ada dalam belekukan gua itu. Dan kemudian api yang menyambar. Tahukah kita saudara, apa pesan Allah melalui kehadiran angin besar, gempa, dan api ini? Ketiga hal ini sebenarnya adalah tanda penghakiman Tuhan. Tuhan mau katakan, Elia, mungkin engkau belum melihat bagaimana aku bekerja menuntaskan penyembahan berhala. Tetapi amarah dan penghakiman Tuhan itu kepada setiap orang yang menolak Dia adalah sama seperti angin badai yang kuat yang sanggup menghancurkan gunung batu. Sama seperti gempa bumi yang begitu kuat yang sanggup meruntuhkan bahkan sendi-sendi bumi ini. Dan bahkan sama seperti api yang menyambar. Bahwa Tuhan mau bilang, I can judge you now, Elia. Bahwa Tuhan bisa menghakimi Elia saat itu juga. Karena ketidakpercayaan Elia akan bagaimana Tuhan bekerja. But God chose not to. Tuhan bilang, saya bisa menghakimi Isabel, saya bisa menghakimi Ahab, saya bisa menghakimi orang Israel. Karena mereka menolak untuk menyembah aku. Tapi Tuhan memilih untuk tidak melakukannya. Tapi justru saudara, apa yang terjadi? Mengapa Allah melewati Elia dengan angin, dengan gempa, dan dengan api. Dan akhirnya datang dan berbicara kepada Elia dengan suara yang begitu lembut. Jawabannya karena apa saudara? Ada gunung batu. Ada celah batu di mana Elia bisa bersembunyi dari kekecewaannya. Dan gunung batu itu yang menanggung angin hebat. Gunung batu itu yang menanggung gempa. Dan gunung batu itu yang menanggung api penghakiman dari Allah. Sehingga
Elia bisa mendengar suara Tuhan yang lembut. Are you with me? Saudara, kalau kita kembali tadi yang saya katakan, ratusan tahun sebelumnya Musa ada di lekukan gunung batu itu. Dan Musa terlindungi dari cahaya kemuliaan Tuhan yang bisa membumi hanguskan orang-orang yang tidak percaya. Dan Tuhan melindungi di sana. Musa bertanya, Tuhan engkau di mana? Apakah engkau masih mau berjalan bersama-sama dengan kami? Tuhan bilang pada akhirnya, aku berjalan dengan engkau, tapi engkau tidak bisa melihat kemuliaan. Elia pun di sana berkata, Tuhan engkau di mana? I am desperate. Saya kecewa. Saya belum melihat perbuatanmu yang besar untuk orang Israel. Dan Tuhan melindungi Elia kembali di balik gunung batu itu. Penghakimannya datang. Betul? Angin yang besar, gempa dan api. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ratusan tahun kemudian, jawaban atas baik pertanyaan Musa, Tuhan di mana? Maupun Elia, Tuhan di mana? Digenapi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus naik ke atas gunung, dan Yesus dimuliakan di atas gunung, disaksikan oleh murid-muridnya. Kesaksian Alkitab mengatakan apa saudara? Siapa yang muncul di sana? Ada Musa dan Elia. Betul? Dan Lukas menulis, Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Mengenai apa? Mengenai apa yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Itu apa? Kematian dan kebangkitannya. Ini jawaban bagi setiap pertanyaan iman, baik Musa yang kecewa maupun Elia yang kecewa. Dan Tuhan kasih jawabannya. Kalaupun saudara hari ini masih kecewa, ini jawaban bagi saudara. Tuhan di mana engkau? Dan Tuhan hadir di sana. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Musa yang bertanya, Elia yang bertanya, di mana aku? Dan Tuhan mengatakan, inilah gunung batu itu. I am the rock who will bear the judgment of God. Akulah, Yesuslah gunung batu itu yang melindungi Musa dari kemuliaan Allah, yang melindungi Elia dari penghakiman Allah. Semuanya ditimpakan kepada dia, yang pada akhirnya menanggung angin badai. Yang pada akhirnya ketika dia mati, apa yang terjadi saudara? Gempa bumi terjadi. Betul? Dan pada akhirnya dia menanggung api murka Allah. Dia menanggung amarah Allah oleh karena dosa kita. Saya mau mengatakan ini kepada setiap kita saudara. Inilah iman yang tiada duanya. Mempercayai batu karang keselamatan kita. Untuk apa yang dia lakukan. Dan untuk siapa pribadinya. Yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Oleh Injil kita mengerti bahwa Yesus menjadi jaminan agar iman kita bangkit. Saya tidak tahu seberapa kecewanya saudara dengan Tuhan, atau saya tidak tahu seberapa bertanya-tanyanya setiap saudara akan pengharapan dari Tuhan. Tetapi jawaban yang pasti dari Tuhan, di dalam Yesus kita memiliki jaminan agar iman kita bangkit. Di dalam Yesus kita memiliki jaminan bahwa kita dapat bergerak maju untuk rencana dan tujuannya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita bangkit berdiri. Dan saya menutup dengan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama pagi hari ini. Dengar baik, engkau yang kecewa, engkau yang bertanya-tanya, engkau yang di dalam kelemahan iman. Perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Dikatakan apa? Marilah kita melakukannya. Dengan apa saudara? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Siapa dia? Dia yang memimpin kita kepada iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah
Firman Tuhan mengatakan, ingatlah selalu akan Dia. Mari kita katakan sama-sama, ingatlah selalu akan Dia. Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Supaya apa saudara? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Aku berdoa bagi setiap kami yang mungkin hari ini Tuhan, kami bertanya-tanya di dalam kehidupan kami. Iman kami lemah karena kami tidak melihat pertolongan Tuhan. Iman kami lemah karena kami ragu dan seperti mau mati rasanya. Iman kami lemah dan kami mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hanya aku yang berdiri sendiri untuk menantikan pertolongan daripada Engkau? Tapi demikianlah firman Tuhan, sama seperti yang kami baca pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk kelegaan yang Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Sama seperti Engkau mengunjungi Elia dan Engkau memberi dia makan, Engkau memberi dia minum, Engkau memberi dia istirahat. Tuhan, aku berdoa ada rest and comfort di dalam Yesus pagi hari ini. Bahwa kepada setiap jiwa kami yang letih, bahkan kepada setiap raga dan fisik kami yang letih, yang sakit hari ini, kami menemukan kekuatan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan, pagi hari ini ada iman yang bangkit di dalam setiap kami, untuk kami memandang hanya kepada Yesus, untuk kami mengingat, untuk kami selalu mengingat akan Yesus dan mempercayai Engkau sanggup bekerja dengan berbagai cara. Dan aku berdoa pagi hari ini Tuhan, ada iman untuk terus berpegang kepada firman-Mu, pada suara-Mu yang lembut. Bahkan Tuhan, pagi hari ini kalau telinga rohani kami tidak sanggup mendengarkannya, Tuhan Engkau celikan, Engkau buka telinga rohani kami. Dan bahkan Tuhan, aku berdoa telinga jasmani kami pun dibuka pagi hari ini, untuk kami mendengar suara-Mu yang lembut, firman-Mu yang lembut, berbisik tetapi Tuhan meneguhkan, menguatkan. Oleh anugerah-Mu kami diarahkan kembali kepada tujuan dan rencana Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Faithful then, faithful now, faithful always. Let's sing it out. Faithful then, faithful now, faithful always. Faithful then, faithful
be enthroned in our praise. Rest of our life we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. All of our days be enthroned in our praise. Rest of our life we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau begitu peduli akan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang menjaga, melindungi dan memberkati akan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di pagi ini Tuhan kami berdoa, Engkau menguatkan, bahkan meneguhkan kami, sehingga apa yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib membuat kami mengerti Tuhan, untuk apa kami hidup, untuk apa kami menghormati Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami ada untuk melakukan akan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dan kami hidupi di dalam kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Aku berdoa di pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami keberanian, kekuatan, sehingga kami mempunyai keyakinan yang kokoh akan apa tentang Injil, kabar baik. Dan itu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam studi kami, dan dimanapun Engkau percayakan untuk kami ada, semuanya untuk menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke rumah kami dan kami percaya berkat Engkau menjadi bagian atas hidup kami, dan kami akan menjadi orang yang dapat menjadi saluran berkat Engkau, akan kebenaran Engkau di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam nama Yesus. Amin.